Cindo tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mari kita Cindo bahas. sampai nggak bisa ini bahasa pertanyaan Mandarin, yang sering guys. banget ditanyain ya. Emangnya kenapa kalau orang Tionghoa di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin? Kita Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang good people. Sarang Wilujeng Sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini. Guys, kenapa Tionghoa Indonesia itu kebanyakan bisa ataupun lancar berbahasa Indonesia? Kita akan tahu di dalam video ini guys. Saya doakan kawan-kawan semua yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lari guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen dan share guys, oke? Tanpa basa-basi lagi, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Cindo tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mari kita Cindo bahas. sampai nggak bisa ini bahasa pertanyaan Mandarin, yang sering guys. banget ditanyain ya. Emangnya kenapa kalau orang Tionghoa di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin? Kita harus tahu orang-orang Tionghoa, orang-orang Cindo seperti saya itu rata-rata bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Malah sebagian besar kita menggunakan bahasa daerah karena kita lebih terbiasa dengan bahasa daerah kita. Nah, kita throwback sedikit nih tentang orang Cina mainland yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sebenarnya bahasa Mandarin pun belum digunakan secara nasional di Cina. Jadi rata-rata kita menggunakan bahasa Hakka, Hokkien, Teochew, Kanton, Hainan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pada masa Orde Baru dulu ada upaya sentralisasi budaya yang melarang dan membatasi peraturan perayaan terkait dengan etnis, sehingga bahasa Mandarin dan dialek pun tidak lumrah untuk dipraktekkan. Orang Cindo seperti saya lahir dan besar di Indonesia, jadi saya juga harus belajar bahasa Mandarin dari awal. Belajar bahasa Mandarin itu susah banget karena setiap penekanan suara punya arti yang berbeda. Ya. Nah, itu alasan kenapa sampai sekarang Cindo banyak yang belum bisa bahasa Cindo Mandarin. gak bisa bahasa Mandarin sebab tahu itu tentang guys. budaya Cindo lainnya. Orang Cina berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ini pun baru saya tahu guys. Yuk mari kita bahas. Almarhum Bapak B.J. Habibie pernah berkata, agama Islam adalah hadiah terbesar bangsa Cina untuk Indonesia. Salah satu buktinya adalah Laksamana Cheng Ho, salah satu orang yang paling berpengaruh menyebarkan Islam di seluruh Indonesia. Beliau datang dari Cina ke Indonesia dengan niat berdagang dan menyebarkan Islam di setiap daerah yang disinggahi. Bahkan saking besarnya pengaruh beliau, banyak masjid Cheng Ho yang didirikan di banyak daerah di Semarang, Surabaya, Palembang, hingga Makassar ada masjid Cheng Ho. Uniknya, berapa yang berbaca di konten itu kita bahas kapan-kapan karena dibahas akan cukup panjang sejarahnya. Yang menarik adalah beduk atau tambur di setiap masjid juga salah satu warisan Cheng Ho untuk budaya Islam Nusantara di abad ke-13 yang dibawa waktu itu untuk menandai waktu sholat, termasuk sholat maghrib dan buka puasa. Pengaruh Tionghoa yang lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah baju koko yang seperti lagi saya pakai ini. Baju koko yang dipakai oleh muslim Nusantara adalah baju tradisional dari Tionghoa. Ingat, koko itu artinya anak laki-laki. Melihat fakta-fakta ini, mungkin juga dikatakan almarhum Bapak B.J. Habibie ada benarnya ya. Sekalian saya juga mau mengucapkan untuk semuanya yang merayakan dan menjalankan ibadah puasa ini, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman sekalian. Semoga semua puasanya lancar hingga akhir. Cina menghancurkan pedagang Indonesia. Mari kita bahas. Pedagang banyak mengeluh nih, banyak barang dari Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Jadi sulit untuk bersaing karena harga yang diberikan sangat murah. Bisa beli di e-commerce langsung lagi. Lama-lama takutnya pedagang lokal bakal akan hancur. Nah, salah satu masalah besarnya karena pedagang Cina itu sudah nggak menjual lagi ke pedagang di Indo, tapi langsung direct ke konsumen. Jadinya ada perang harga. Karena pabrik Cina jualan ke konsumen Indo secara langsung ya pasti lebih murah. Pada akhirnya pedagang Indo akan menjerit. Nah, untungnya Pak Menteri Perdagangan kita, Pak Zulkifli Hasan, berencana membuat permendak untuk membatasi penjualan barang impor di bawah 1,5 juta rupiah atau $100. Pemerintah juga sudah mengeluarkan larangan peraturan kalau marketplace dilarang menjual barangnya sendiri. Ini sepertinya dibuat untuk menanggapi Project S-nya TikTok. Menurut saya aturan ini langkah yang sangat bagus ya. Market Indonesia itu sangat besar. Peraturan ini akan membuat para investor berdatangan dan membuka pabrik di Indonesia supaya jadi made in Indonesia, bukan lagi made in China, supaya mereka bisa jualan di Indonesia. Cina sendiri nggak tiba-tiba menjadi negara
negara manufaktur besar. Dulu mereka membuat kebijakan yang serupa, sehingga pada akhirnya banyak negara-negara terpaksa membuka pabrik di Cina, sehingga terjadi transfer teknologi dan skill. Hasilnya, Cina tumbuh dengan sangat cepat. Walaupun aturan ini memicu penolakan dari berbagai pihak, tapi saya kira ini hanya efek jangka pendek aja ya. Dengan kebijakan ini, mudah-mudahan bisa membuat negara Indonesia bangkit jadi negara produsen. Indonesia, waktunya bangkit. Nah guys, jadi itulah guys Jadi tadi kita baru nonton video daripada Cindo guys. Cindo yang begitu mahir berbahasa Indonesia. Saya kagum guys. Dan sampai barulah saya terjawab soalan-soalan selama ini. Kenapa Cindo itu ada yang tidak bisa berbahasa Mandarin, sebab mereka bahasa ibu mereka adalah bahasa Indonesia, dan sampaikan ada yang sampai bisa berdialek ataupun berbahasa daerah guys kalau Cindo-Cindo di Indonesia. Bagi saya itu sesuatu yang benar-benar luar biasa keren guys. Bagaimana guys dengan pendapat kawan-kawan semua? Sila komen di ruangan komentar di bawah, dan saya harap video ini memberi inspirasi, memberi manfaat buat semua kawan-kawan yang menonton, insyaallah. Dan kita akan jumpa lagi guys di video yang akan datang. Terima kasih kerana nonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Sampai jumpa lagi di episode akan datang. Good people. Assalamualaikum. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.